Baik, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam kepada Bu Ika dan teman-teman. Kami dari kelompok 4 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan tentang teori pendekatan model pembelajaran milik Spencer Kagan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Vincentius Dinugraha Toron dengan NIM 20111340008. Kemudian ada Hendriana Elvi dengan NIM 181134072. Kemudian ada Elena Yosia dengan NIM 201134080. Kemudian ada Agnes Indriani dengan NIM 201134017. Kemudian ada Restituta Ade Felena Garson dengan NIM 201134144. Kemudian ada Berkat Eli Telang Banua dengan NIM 201134196. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang siapa itu Spencer Kagan. Spencer Kagan atau Dr. Spencer Kagan adalah seorang penulis terkenal di dunia dan merupakan seorang pembicara utama di bidang pendidikan dan juga psikologi. Dia juga adalah seorang psikolog klinis dan juga profesor yang bekerja secara penuh di bidang psikologi dan juga pendidikan di Universitas California, Berkeley. Kagan sendiri juga mendirikan Kagan Publishing and Professional Development dan telah memberikan lokakarya dan ceramah di lebih dari 30 negara. Keyakinan utamanya tentang perilaku adalah bahwa hal itu harus dibangun dengan menggunakan struktur untuk mencegah dan mengarahkan perilaku buruk. Dia juga mengembangkan model pembelajaran kooperatif berbasis otak yang populer dan struktur kecerdasan ganda seperti number head together dan time pair share yang digunakan di ruang kelas di seluruh dunia. Penelitian Kagan ini berfokus untuk membangun ruang kelas yang harmonis, kemudian mempromosikan perilaku yang bertanggung jawab, kemudian juga meningkatkan keterampilan sosial siswa dan kualitas karakter serta prestasi akademik dari siswa-siswanya sendiri. Dr. Kagan juga telah mengarang lebih dari 8 buah buku, jurnal, dan karya tulis lainnya. Beliau juga seorang ketua pengarang dalam kebanyakan buku-buku pendidikan, terutama buku-buku pendidikan dalam 4 bidang, yaitu bidang disiplin, kemudian bidang pembelajaran kooperatif, kecerdasan berganda, dan juga tenaga bilik darjah. Beliau pada mulanya juga dikenal dalam beberapa majalah yang memiliki unsur pendidikan, seperti majalah Education Leadership, Instruction, dan juga Learning Magazine. Selanjutnya yaitu teori pendekatan kooperatif learning. Metode pembelajaran kooperatif atau cooperative learning sebagai suatu rangkaian kegiatan belajar di kelas, menekankan kepada konsep berpikir kritis, bersama, dan bekerja sama dalam belajar. Nah, berpikir kritis siswa diharapkan dapat meningkat. Metode pembelajaran kooperatif yang akan diterapkan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode NHT. Menurut Spencer Kagan dalam Is Journey 2011.278, NHT merupakan teknik pembelajaran yang memberikan kesempatan pada siswa untuk saling memberikan ide-ide dan pertimbangan jawaban yang paling tepat. Berdasarkan teori, NHT merupakan salah satu teknik pembelajaran yang mengkondisikan siswa untuk mampu memadukan, menarik kesimpulan, beragam pikiran, dan hasil bertukar gagasan atau pendapat sesama teman dalam kelompoknya. Nah, metode NHT ini menuntut siswa untuk mampu bertanggung jawab, baik itu individu maupun kelompok. Pembelajaran dengan metode NHT menuntut siswa untuk bisa menjawab pertanyaan ketika namanya dipanggil secara acak oleh peneliti,
di mana hal ini dapat menjadi motivasi bagi siswa, karena poin yang diperoleh tidak hanya untuk siswa itu sendiri, tetapi sekaligus perolehan bagi kelompoknya. Selanjutnya, implementasi teori pendekatan dalam pemecahan masalah yang digunakan yaitu model pembelajaran di PNHT. Menyatakan model pembelajaran kooperatif adalah proses pembelajaran dalam kelompok-kelompok kecil dengan anggota kelompok 3-5 orang yang dalam menyelesaikan tugas kelompoknya setiap anggota kelompok harus saling bekerja sama dan saling membantu untuk memahami materi sehingga setiap peserta didik selain mempunyai tanggung jawab individu, tanggung jawab berpasangan, juga mempunyai tanggung jawab dalam kelompok. Nah, kelebihan model pembelajaran kooperatif di PNHT antara lain yang pertama, ada situasi belajar lebih aktif, hidup, bersemangat, dan berdaya guna. Yang kedua, merupakan latihan berpikir ilmiah dalam menghadapi masalah, dan yang ketiga, menumbuhkan sifat objektif, percaya diri sendiri, keberanian, serta tanggung jawab dalam menghadapi atau mengatasi permasalahan. Nah, bila model pembelajaran kooperatif di PNHT ini dapat diterapkan dalam proses pembelajaran tolak peluru, maka dapat menciptakan situasi peserta didik yang aktif dan bertanggung jawab dalam proses belajarnya, sehingga tujuan dari pembelajaran tersebut dapat tercapai. Nah, dalam penelitian ini akan digunakan model pembelajaran kooperatif di PNHT, karena dengan implementasi pembelajaran kooperatif di PNHT dapat memperbaiki kelemahan-kelemahan yang terjadi pada saat guru mengajar, di mana dalam pembelajaran ini melibatkan peserta didik dalam memahami suatu materi serta untuk mengetahui pemahaman peserta didik terhadap materi yang diberikan selama mengikuti proses pembelajaran, baru diimplementasikan model pembelajaran NHT. Nah, teori pembelajaran kooperatif menekankan bahwa peserta didik belajar paling baik ketika mereka saling mendorong dan membimbing satu sama lain, memiliki tanggung jawab perseorangan. Masing-masing peserta didik memberikan partisipasinya secara maksimal dan terdapat kesepakatan aktif dan interaktif. Model pembelajaran ini melibatkan para peserta didik dalam mereview bahan yang tercakup dalam suatu pelajaran dan mengecek atau memeriksa pemahaman mereka mengenai isi pelajaran tersebut. Sebagai pengganti pertanyaan langsung kepada seluruh peserta didik, guru menggunakan 4 langkah utama, yaitu sebagai berikut. Langkah pertama yaitu penomoran atau numbering. Pada langkah pertama ini, guru membagi para peserta didik menjadi beberapa kelompok atau tim yang beranggotakan 3-6 orang dan memberi mereka nomor sehingga tiap peserta dalam tim tersebut memiliki nomor yang berbeda. Nah, kemudian langkah yang kedua yaitu pemberian pertanyaan atau questioning. Pada langkah kedua ini, guru mengajukan pertanyaan kepada peserta didik. Pertanyaan dapat bervariasi. Pertanyaan dapat amat spesifik dan dalam bentuk kalimat tanya atau bentuk arahan, atau melakukan gerak tolak peluru gaya ortodoks dan gaya O'Brien. Kemudian langkah yang ketiga, berpikir bersama atau hit together.
Pada langkah ketiga ini, peserta didik berpikir bersama untuk menggambarkan dan meyakinkan bahwa setiap orang mengetahui jawaban tersebut. Kemudian langkah keempat yaitu pemberian jawaban atau answering. Guru memanggil satu nomor tertentu, kemudian peserta didik yang nomornya sesuai mengacungkan tangannya. Dalam penyampaian peserta didik tidak boleh menerima bantuan dari anggota kelompoknya. Nah, berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, mengetahui aktivitas belajar peserta didik pada materi tolak peluru dengan menggunakan model pembelajaran tipe NHT. Yang kedua, mengetahui hasil belajar tolak peluru peserta didik yang diajarkan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe NHT. Kelebihan model pembelajaran kooperatif tipe NHT antara lain 1. Situasi belajar lebih aktif, hidup, bersemangat, dan berdaya guna. Jadi karena pembelajaran kooperatif tipe NHT ini lebih cocok digunakan dalam berkelompok, maka pembelajaran itu akan lebih aktif dan hidup karena anak-anak akan berkumpul dan mereka akan bekerja sama sehingga berguna dan bersemangat. Seperti mereka itu bekerja sama untuk menjawab pertanyaan ini, mengumpulkan informasi tentang pembelajaran yang akan mereka pelajari, jadi mereka lebih berdaya guna dan saling menguntungkan satu sama lain. Lalu merupakan latihan berpikir ilmiah dan menghadapi masalah. Jadi ketika mereka sedang bekerja kelompok, mereka dapat melatih berpikir ilmiah untuk menghadapi masalah, seperti contohnya mereka menjawab pertanyaan dari teman lainnya yang bertanya, mereka dapat melatih berpikir ilmiah supaya dapat menjawab pertanyaan itu dengan baik dan bagus. Lalu ada menumbuhkan sifat objektif, percaya pada diri sendiri, keberanian serta tanggung jawab dalam menghadapi atau mengatasi permasalahan. Jadi ini sama seperti kelebihan yang kedua, mereka dapat menemukan sifat objektif. Contohnya seperti mereka telah menjawab pertanyaan tadi, mereka dengan percaya diri dan berani untuk mengungkapkan apa yang mereka dapatkan dari jawaban itu dan mereka tidak ragu untuk berkata itu. Tidak ragu untuk menjawab pertanyaan itu dengan kata-kata mereka sendiri dan bertanggung jawab dalam menjawab masalah itu atau menjawab pertanyaan itu. Masalah itu bisa diartikan dalam permasalahan. Jadi bila model pembelajaran kooperatif tipe NHT dapat diterapkan dalam proses pembelajaran, maka dapat menciptakan situasi peserta didik yang aktif dan bertanggung jawab dalam proses pembelajaran, sehingga tujuan dari pembelajaran dapat tercapai. Berbagai pengganti pertanyaan langsung kepada seluruh peserta didik, guru menggunakan 4 langkah utama yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu penomoran, yang kedua memberi pertanyaan, yang ketiga berpikir bersama, yang keempat memberi jawaban. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu dari 4 utama sebagai berikut. Ya, yang pertama itu adalah penomoran. Nah, di penomoran guru itu memberi 3 atau 6 orang anak itu membuat sebuah tim. Nah, yang kedua yaitu memberi pertanyaan, di mana guru menunjukkan pertanyaan kepada peserta didik. Pertanyaan dapat bervariasi. Pertanyaan dapat amat spesifik dan dalam bentuk kalimat atau bentuk arahan. Dan yang ketiga yaitu berpikir bersama. Nah, pada langkah ketiga ini, peserta didik dan guru berpikir bersama menggambarkan dan meyakinkan bahwa setiap orang bisa
menjawab atau dapat mengetahui dari jawaban tersebut. Nah, yang keempat yaitu memberi jawaban. Guru memanggil salah satu anak untuk meyakinkan dia sudah memahami atau belum. Akan tetapi jika orang tersebut dipanggil belum bisa memahami atau belum bisa mengetahui secara menyeluruh, maka anggota-anggota yang lain atau dalam satu tim bisa membantu anak tersebut. Selanjutnya kesimpulan. Dr. Spencer Kagan adalah penulis terkenal di dunia dan pembicara utama di bidang pendidikan dan psikologi. Dia juga seorang psikolog klinis dan profesor penuh waktu psikologi dan pendidikan di Universitas California, Berkeley. Kagan mendirikan Kagan Publishing dan Professional Development dan telah memberikan lokakarya dan ceramah di lebih dari 30 negara. Dia juga mengembangkan pembelajaran kooperatif berbasis otak yang populer dan struktur kecerdasan ganda seperti Number It Heads Together dan Time Per Share yang digunakan di ruang kelas di seluruh dunia. Penelitian Kagan berfokus pada membangun ruang kelas yang harmonis, mempromosikan perilaku yang bertanggung jawab, meningkatkan keterampilan sosial siswa, kualitas karakter, dan presentasi akademik. Selanjutnya yang kedua adalah metode pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Menurut Spencer Kagan adalah suatu rangkaian kegiatan belajar di kelas, menekankan kepada konsep berpikir kritis. Bersama dan bekerja sama dalam belajar dan berpikir kritis, siswa diharapkan dapat meningkat. Nah, metode pembelajaran kooperatif yang akan diterapkan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode NHT. Spencer Kagan juga mengungkapkan bahwa NHT merupakan teknik pembelajaran yang memberikan kesempatan pada siswa untuk saling memberikan ide-ide dan pertimbangan jawaban yang paling tepat. Berdasarkan teori tersebut, NHT merupakan salah satu teknik pembelajaran yang mengkondisikan siswa untuk mampu memandukan, menarik kesimpulan beragam pikiran dari hasil bertukar gagasan atau berpendapat sesama teman. Yang ketiga adalah salah satu alternatif pemecahan masalah yang digunakan yaitu model pembelajaran tipe NHT. Menurut Iru dan Arihi 2012 menyatakan bahwa model pembelajaran kooperatif adalah proses pembelajaran dalam kelompok-kelompok kecil dengan anggota kelompok 3-5 orang yang dalam menyelesaikan tugas kelompoknya setiap anggota kelompok harus saling bekerja sama dan saling membantu untuk memahami materi. Kelebihan model pembelajaran kooperatif tipe NHT ini antara lain yang pertama, situasi belajar lebih aktif, lebih hidup, bersemangat, dan berdaya guna. Yang ke-B merupakan latihan berpikir ilmiah dalam menghadapi masalah. Dan yang ke-C adalah menumbuhkan sifat objektif, percaya pada diri sendiri, keberanian, serta tanggung jawab dalam menghadapi atau mengatasi sebuah permasalahan. Kemudian dalam penelitian ini akan digunakan model pembelajaran kooperatif tipe NHT. Karena dengan implementasi pembelajaran kooperatif tipe NHT ini dapat memperbaiki kelemahan-kelemahan yang terjadi pada saat guru mengajar. Karena dalam pembelajaran ini melibatkan banyak peserta didik dalam memahami suatu materi, serta untuk mengetahui pemahaman peserta didik terhadap materi yang diberikan selama mengikuti proses pembelajaran ini, perlu diimplementasikan model pembelajaran NHT. Yang keempat adalah teori pembelajaran kooperatif. Nah, teori pembelajaran kooperatif ini menekankan bahwa peserta didik belajar paling baik ketika mereka saling mendorong dan membimbing satu sama lain, memiliki tanggung jawab perseorangan, masing-masing peserta didik memberikan partisipasinya secara maksimal, dan terdapat kesepakatan aktif dan interaktif. Model pembelajaran ini melibatkan para peserta didik dalam mereview bahan yang tercakup dalam suatu pelajaran dan mengecek atau memeriksa pemahaman mereka mengenai isi pelajaran tersebut. Nah, sebagai pengganti pertanyaan langsung kepada seluruh peserta didik, guru menggunakan 4 langkah utama sebagai berikut. Berikut adalah langkah-langkah. Yang pertama, langkah pertama yaitu penomoran atau numbering. Pada langkah pertama ini, guru membagi para peserta didik menjadi beberapa kelompok atau tim yang beranggotakan 3 hingga 6 orang dan memberi mereka nomor sehingga tiap peserta didik dalam tim tersebut memiliki nomor yang berbeda. Nah, langkah kedua yaitu pemberian pertanyaan. Pada langkah kedua ini, guru mengajukan pertanyaan kepada peserta didik. Pertanyaan dapat bervariasi. Nah, pertanyaan dapat amat spesifik dan dalam bentuk kalimat tanya atau bentuk arahan, atau melakukan gerak tolak peluru, gaya ortodoks, dan gaya Brienne. Langkah ketiga yaitu
berpikir bersama. Nah, pada langkah ini peserta didik berpikir bersama untuk menggambarkan dan meyakinkan bahwa setiap orang mengetahui jawaban tersebut. Nah, untuk langkah yang terakhir yaitu pemberian jawaban. Nah, guru memanggil satu nomor tertentu. Kemudian peserta didik yang nomornya sesuai mengancungkan tangannya. Nah, dalam penyampaiannya, peserta didik tidak boleh menerima bantuan dari anggota kelompoknya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Nah, pertanyaannya, dalam teori kooperatif, khususnya pada langkah keempat atau pemberian jawaban, disebutkan bahwa dalam menjawab anggota kelompok tidak diperbolehkan menerima bantuan dari anggota lain dalam kelompoknya. Nah, apa tujuan dari hal tersebut? Dan apakah hal tersebut efektif untuk melatih kerjasama antar siswa dalam kelompok? Di sini jawaban dari kelompok kami yaitu tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap orang dalam kelompok siap menghadapi aktivitas lain, di mana peserta didik harus memahami dan mengetahui materi pelajaran. Karena kelompok sangat tergantung dari cara belajar perseorangan seluruh anggota. Pertanggungjawaban memfokuskan aktivitas kelompok, dan peserta didik harus menerima tanpa pertolongan dari sesama anggota kelompok. Nah, selanjutnya, menurut kelompok kami itu efektif. Nah, karena dapat melatih siswa untuk siap menghadapi aktivitas lain, di mana peserta didik harus memahami dan mengetahui materi pelajaran, dan lebih bertanggung jawab secara individual. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaannya yaitu, dalam teori NHT, menurut Spencer, merupakan teknik pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk saling memberikan ide-ide dan mempertimbangkan suatu jawaban yang tepat. Pertanyaan kami, bagaimana jika seorang peserta didik memiliki sikap yang berbeda? Ada yang pasif dan ada yang aktif. Dan bagaimana cara guru mengatasi peserta didik pasif dalam suatu pembelajaran dan tidak dapat mengikuti pembelajaran dengan baik? Dan hasilnya, anak yang pasif tersebut tidak dapat bertukar ide dengan teman-teman yang lain. Nah, bagaimana cara kelompok kalian mengatasi hal tersebut? Nah, di sini saya akan menjawab. Menurut kelompok kami, cara guru mengatasi peserta didik dalam suatu pembelajaran tersebut yaitu mendekati dan memberikan solusi kepada peserta didik yang pasif. Dan sebagai seorang guru harus mampu memberikan pengarahan. Pengarahannya yaitu seperti pemberian motivasi agar siswa yang pasif menjadi aktif. Kemudian di sini ada sesi pertanyaan kedua. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Pertanyaannya yaitu, biasanya hambatan apa saja yang muncul ketika proses pembelajaran tatap muka dengan pendekatan kooperatif metode NHT, dan bagaimana cara kelompok mengatasinya? Nah, menurut kelompok kami, yang pertama, jika siswa dibagi dalam kelompok-kelompok, dalam pembagian kelompok muncul permasalahan yaitu bagaimana agar setiap kelompok heterogen baik dalam hal kemampuan sosial maupun jenis kelamin, sehingga pembagian kelompok adil dan rata. Kemudian yang kedua, pada model pembelajaran NHT yang mempresentasikan jawaban hasil diskusi kelompok merupakan siswa dengan nomor yang dipanggil dari kelompok yang dipilih oleh guru. Di sini kurang adanya keterlibatan setiap kelompok dalam menjawab pertanyaan, karena yang menjawab pertanyaan hanya siswa dari kelompok yang dipilih oleh guru. Nah, sehingga muncul permasalahan bagaimana agar setiap kelompok terlibat dalam menjawab pertanyaan. Kemudian yang ketiga, dalam model pembelajaran NHT, guru memanggil salah satu nomor secara acak untuk mempresentasikan jawaban hasil diskusi kelompok mereka.
Dalam memanggil nama siswa, dikhawatirkan guru bertindak subjektif. Nah, solusi yang pertama yaitu untuk mengatasi permasalahan pada nomor 1 tadi. Solusi yang diberikan adalah menurut kelompok kami, sebelum proses pembelajaran berlangsung, guru telah membagi siswa ke dalam kelompok yang heterogen, baik dalam hal kemampuan sosial maupun jenis kelamin. Dengan masing-masing kelompok terdiri dari 4-5 siswa. Pembagian siswa ke dalam kelompok dapat didasarkan pada nilai hasil ulangan sebelumnya. Sehingga dalam setiap kelompok heterogen yaitu terdiri dari siswa yang berkemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Selain itu juga terdiri dari siswa laki-laki dan perempuan. Nah, untuk mengatasi permasalahan pada nomor 2, solusi yang diberikan oleh kelompok kami adalah siswa yang menjawab pertanyaan atau mempresentasikan jawaban hasil diskusi kelompok merupakan seluruh siswa dari setiap kelompok yang nomornya dipanggil oleh guru. Misalnya, guru memanggil nomor 2 untuk menjawab pertanyaan. Maka siswa yang bernomor 2 pada setiap kelompok yang menjawab pertanyaan, sehingga setiap kelompok akan terlibat dalam menjawab pertanyaan. Kemudian untuk mengatasi permasalahan pada nomor 3 tadi, solusi yang diberikan adalah dalam memanggil nomor siswa dengan cara pengundian. Jadi siswa yang mempresentasikan jawaban hasil diskusi adalah siswa yang nomornya keluar ketika diundi, sehingga dengan cara pengundian seperti ini akan menghilangkan kesan subjektif. Lalu saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Pertanyaannya adalah, pada teori pendekatan cooperative learning menggunakan metode NHT, lalu apakah metode tersebut efektif untuk digunakan dalam pembelajaran? Jawaban dari kelompok kami adalah pada dasarnya model NHT ini merupakan suatu bentuk varian diskusi kelompok. Model pembelajaran ini biasanya diawali dengan mengkelompokkan siswa menjadi beberapa kelompok. Setiap dalam kelompok sengaja diberi nomor untuk memudahkan kerja kelompok, mengubah posisi kelompok, menyusun materi, mempresentasikan, dan mendapat tanggapan dari kelompok lain. Jadi metode NHT ini dapat efektif terhadap pembelajaran yang memakai kelompok. Juga dapat menumbuhkan rasa bertanggung jawab pada anak, rasa percaya diri, dan dapat membantu anak untuk berpikir ilmiah. Lalu dalam pembelajaran itu akan bersemangat dan aktif bila menggunakan metode NHT ini. Terima kasih. Pertanyaan dari kelompok 6. Dalam penerapan teori pembelajaran kooperatif, peserta didik memberikan partisipasi masing-masing. Namun bagaimana jika beberapa siswa kurang aktif dalam tanggung jawabnya dan ada yang terlalu mengatur teman lain sehingga melupakan kewajiban? Bagaimana saran kelompok untuk menangani masalah ini? Jelaskan. Kelompok kami memberi saran dari kelompok kami melakukan beberapa cara, yaitu yang pertama, mengajak siswa untuk aktif saat proses pembelajaran. Nah, cara pertama ini bisa digunakan untuk mengenai kesulitan belajar adalah dengan mengajak siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran, di mana guru bisa melibatkan siswa dalam berdiskusi saat sedang menerangkan materi belajar. Selain itu, dorong siswa untuk mau bertanya tentang memberi apa yang belum dipahami. Dan yang kedua, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan.
Cara mengatasi kesulitan belajar melanjutkan yaitu dengan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Kesulitan yang dialami seseorang bisa terjadi karena suasana belajar yang tidak kondusif. Maka dari itu, penting untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan supaya lebih berkonsentrasi, yang sangat dibutuhkan saat belajar karena akan mempermudah dalam memahami materi pembelajaran yang sedang dipelajari. Yang selanjutnya, memahami anak belajar atau guru memiliki peran yang besar dalam mengatasi masalah kesulitan belajar anak. Supaya anak lebih semangat belajar, guru bisa menemaninya. Perlu diketahui anak-anak banyak orang malas belajar apabila guru hanya memberikan perintah saja. Namun, jika ditemani anak akan lebih sangat dan merasa diperhatikan. Yang keempat, memberi pujian. Dalam memberi pujian, guru sebaiknya membantu siswa mengatasi masalah tersebut. Cara sederhana yang sangat mudah untuk dilakukan yaitu memberi pujian kepada anak tersebut. Contohnya, kalimat pujian yang bisa diberikan, aduh hebat, anak hebat, aduh pintar sekali, aduh ini udah cukup bagus, sebaiknya, dan jangan memberi anak itu salah. Nah, yang selanjutnya, berhenti membandingkan anak atau anak lain. Karena jika membandingkan anak dengan anak yang lain akan membentuk suatu mental anak tersebut. Itulah cara-cara mengatasi kesulitan belajar yang bisa dilakukan oleh guru. Bantu dia bisa mengatasi masalah tersebut sehingga memiliki semangat dan motivasi. Nah, baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 7. Pertanyaannya adalah pembelajaran dengan metode NHT menuntut siswa untuk bisa menjawab pertanyaan ketika namanya dipanggil secara acak oleh peneliti, di mana hal ini dapat menjadi motivasi bagi siswa karena poin yang diperoleh tidak hanya untuk siswa itu sendiri tetapi sekaligus perolehan bagi kelompoknya. Pertanyaannya adalah, bagaimana jika anak ada yang merasa takut dan juga kurang berani untuk menjawab pertanyaan? Mereka takut jawaban yang ia berikan kurang tepat dan memilih untuk diam. Karena seringkali siswa takut untuk menjawab saat diberi pertanyaan. Nah, menurut kelompok kami, disitulah peran guru sebagai pembimbing itu ada. Ketika siswa merasa takut, disinilah peran guru untuk mendorong siswa agar mampu melewati batas yang ada. Adapun jika siswa membatasi dirinya, guru masih dapat berperan untuk memberikan contoh kepada siswa dan membimbingnya untuk belajar mengatasi rasa takut dan menambah keberanian dari siswa itu sendiri. Nah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 8. Pertanyaannya, di dalam premakalah dikatakan bahwa implementasi teori pendekatan yang dikemukakan oleh Spencer Kagan adalah dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif, di mana proses pembelajaran dalam kelompok-kelompok kecil dengan anggota kelompok 3-5 orang untuk menyelesaikan tugas kelompoknya. Dan setiap anggota kelompok harus saling bekerjasama dan saling membantu memahami materi, sehingga setiap peserta didik selain mempunyai tanggung jawab individu, tanggung jawab berpasangan, dan juga mempunyai tanggung jawab dalam kelompok. Nah, menurut kelompok 4, hal tersebut apakah cocok untuk anak kelas atas maupun kelas bawah, dan berikan alasannya. Jawabannya menurut kelompok kami itu sangat cocok, karena anak kelas bawah dan kelas atas itu masih membutuhkan kerjasama antar sesama, dan supaya mereka juga bisa mengetahui karakter dari masing-masing individu atau masing-masing pribadi. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 9. Dari makalah implementasi teori pendekatan oleh Spencer Kagan, dijelaskan adanya model pembelajaran kooperatif. Apakah model pembelajaran kooperatif ini efektif jika diterapkan dalam kurikulum saat ini? Berikanlah alasannya. Menurut kelompok kami, model pembelajaran kooperatif ini akan tetap cocok diterapkan di kurikulum Merdeka saat ini. Menurut kami, model pembelajaran ini masih berkaitan dengan kurikulum saat ini, yaitu kurikulum Merdeka. Karena model pembelajaran kooperatif saat ini yang merupakan teknik pembelajaran
yang memberikan kesempatan pada siswa untuk saling memberikan ide-ide dan pertimbangan jawaban yang paling tepat. Terlebih lagi, dalam model NHT merupakan salah satu teknik pembelajaran yang mengkondisikan siswa untuk mampu memadukan, menarik kesimpulan berbagai macam pikiran dari hasil bertukar gagasan atau pendapat sama teman dalam kelompoknya, yang dapat mewujudkan pembelajaran yang optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, terima kasih.